Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu berkuasa dan agung, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan merangkul kami dalam keberadaan kami, dan sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin mengenal Tuhan, supaya terlihat nyata pertolongan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Amsal pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-30. Amsal pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Masih bersyukur, sungguh bersyukur orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan diberikan kekuatan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah pernah terpikir atau pernah didiskusikan, pernah didengar pernyataan bahwa bukannya orang yang baik, orang yang hidupnya taat kepada Tuhan seharusnya mendapat berkat yang banyak, tetapi kenyataannya kok ya orang yang korupsi itu hidupnya lebih berkelimpahan, orang yang menipu orang lain kok hidupnya bahagia, orang yang tidak jujur kok hidupnya malah baik-baik saja, sedangkan yang jujur malah hidupnya menderita, berkesusahan, dan lain-lain. Pernah tersirat atau mendengarkan hal-hal seperti itu? Nah, tetapi bukankah memang dari awal tidak pernah dijanjikan bahwa orang yang baik itu pasti hidupnya akan lurus mulus seperti lewat jalan tol, sedangkan orang itu kalau jahat pasti hidupnya bergejolak, susah payah. Ini kan sudah pernah dinyatakan di dalam kisah hidup Ayub, yang walaupun orang yang benar, orang yang salah juga bisa mengalami kesulitan. Nah, kalau begitu, lantas apa yang harus dilakukan orang yang benar kalau toh semuanya juga belum tentu baik di dalam kehidupannya? Di sini dinyatakan bahwa ayat yang ke-23, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Jadi ini berbicara tentang gaya hidup. Pola pikir dan gaya hidup orang benar versus pola pikir dan gaya hidup orang yang fasik. Nah, persoalannya adalah begini. Orang benar, orang yang saleh, orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan tidak akan memperhitungkan tentang berkat yang diinginkan yang belum didapat. Coba Bapak Ibu lihat orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Mereka yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, nggak akan sambat kayak, ya ampun uripku kok kaya ngene men. Tetapi bahkan ketika kita melihat mereka sebagai orang yang ekonominya terbatas, pendidikannya terbatas, dan lain-lain, tapi mereka orang yang benar, mereka orang yang saleh, mereka yang hidupnya di dalam ketaatan Tuhan, mereka nggak akan bilang aku kok orang duit. Mereka akan bersyukur pada setiap aspek. Bapak Ibu pernah kenal orang seperti itu? Mereka akan berkata bahwa yang mereka miliki itu cukup, dan bahkan mereka akan berbagi berkat kepada orang lain. Mereka menceritakan bagaimana Tuhan menolong mereka. Ini adalah persoalan mindset dan gaya hidup. Orang yang benar, keinginannya itu hanya mendatangkan kebahagiaan, sedangkan orang fasik akan mendatangkan murka. Ya, mungkin kelihatannya hartanya berlimpah dan lain-lain, mungkin kelihatannya hidupnya bahagia dan lain-lain, tetapi pasti akan beda dengan orang yang benar, karena tujuannya, goalnya itu beda. Orang benar tuh goalnya apa sih? Nggak ada goal mulu-mulu.
wah aku pengen punya perusahaan 5, aku pengen beli pulau, enggak. Mereka paling ya bersyukur untuk kehidupan sehari-hari, mereka bisa menjaga anak-anaknya, yang anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, berbakti pada orang tua, dan yang mereka miliki dibagi-bagikan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, memberi minum, diberikan minum, bahkan tidak berpegang kepada kekayaan. Dan mereka punya berkat, mereka tidak menahan gandum, tapi malah dijual. Maksudnya itu ya mungkin kayak sekarang ya, jadi enggak, kan ini ilmu ekonomi ya, jadi semakin banyak pasokannya, harganya semakin murah, tetapi semakin sedikit pasokannya, harganya semakin mahal. Jadi kok barangnya langka kan tambah mahal. Nah kalau gandumnya ditahan-tahan kan semakin susah orang mendapatkan, maka harganya kan semakin mahal. Dia kayak masker zaman dulu, enggak dulu ya, kemarin-kemarin, kayak hand sanitizer zaman kemarin, mahal, semuanya mahal. Nah tetapi orang benar tuh nggak mikirin kayak gitu. Mereka kalau punya minum ya dibagi ke orang lain. Mereka itu hidupnya itu membuat orang berkenan kepada mereka, bukan menjilat. Tapi orang-orang itu sayang gitu. Ya ampun, orang itu kok baik sekali, orang itu kok apa ya, hidupnya kok menyenangkan sekali, sama orang lain kok begini sekali. Nah maka dituliskan bahwa mereka memberi minum dan akan diberi minum. Tapi tujuan mereka tuh memberi minum ya biar aku diberi, enggak. Mereka tujuannya ya memberi saja, dan secara otomatis berkat itu ada loh. Kenapa? Karena mereka sadar mereka dapat berkat. Karena mereka sadar mereka menerima berkat. Karena mereka bersyukur untuk segala sesuatu yang mereka terima. Ini persoalannya ada di pola pikir dan gaya hidup, di mindset dan gaya hidup. Itu bedanya antara orang benar dan orang fasik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki pola pikir dan gaya hidup sebagai orang yang benar. Bagaimanakah pola pikir dan gaya hidupnya orang benar? Pola pikir dan gaya hidupnya orang benar adalah melihat banyak hal secara positif. Pertama-tama adalah melihat Tuhan secara positif. Oh, Tuhan itu memberikan banyak berkat. Oh, Tuhan itu mencukupkan berkat saya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Bagaimana Tuhan memberikan hal yang kecil tapi kita lihat. Itu kita bisa melihat Tuhan secara positif. Tapi kalau kita melihat Tuhan secara negatif, maka hidup kita berkekurangan. Ya ampun Gusti, aku ki wis kerja koyo ngene kok yo mung entuk upah semene. Cek ora adile. Padahal orang lain seperti itu. Kita melihat Tuhan secara negatif. Dan itu menyusahkan kita. Tuhan itu loh nggak kurang-kurang baik walaupun kita memandang negatif, memandang Tuhan secara negatif. Ini ibaratnya ya Bapak Ibu, ada orang yang Bapak Ibu nggak suka, dibenci mati-matian, lalu diomongin di belakang dan lain-lain. Apakah itu akan mengubah sifatnya orang itu? Enggak. Kalau orang itu baik, mau diomongin kayak gimana, mau dirasain kayak gimana, ya orang itu tetap baik. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu mau kita mikirnya negatif atau positif, sifat Tuhan itu nggak berubah. Nah maka dari itu mari kita belajar melihat positif Tuhan dulu. Ketika kita melihat positif Tuhan, kita akan bisa melihat positif kehidupan kita sendiri. Persoalannya ada orang-orang yang lebih suka melihat positif kehidupan orang lain daripada melihat positif kehidupan saya. Misalnya, ya ampun orang itu kok sudah punya rumah yang bagus, rumah saya kok masih seperti ini. Orang itu sudah pakai mobil, saya kok masih naik sepeda dan lain-lain. Kita melihat positif, tapi orang lain. Ya bagus juga ya, kita nggak merendahkan orang lain, tapi kemudian kita tidak melihat positif diri kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Kita lupa caranya bersyukur di dalam kehidupan kita. Selalu bersyukur kepada hal-hal yang besar, terhadap hal-hal yang luar biasa, tetapi hal perintil-perintil yang Tuhan izinkan terjadi abai. Kita menganggap negatif diri kita sendiri sebagai yang miskin, sebagai yang tidak kompeten, sebagai yang tidak dicintai. Kita melihat negatif, merendahkan diri dan kehidupan kita yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika kita punya pikiran positif kepada Tuhan, punya pikiran positif kepada diri kita sendiri, maka gaya hidup kita akan baik juga. Karena kan yang kita lakukan, yang kita katakan ini mencerminkan pikiran kita. Kalau sama Tuhan positif, sama diri kita positif, kita akan bisa positif juga ke orang lain. Bahkan kita bisa memberikan minum pada orang lain. Kita mengejar kebaikan, berusaha untuk orang lain itu senang gitu, enak gitu sama kita ya. Walaupun bukan berarti apa ya, cari muka ya, tapi ya
kita tuh tulus gitu sama orang, jadi biar orang-orang itu juga enak gitu sama kita, dan tidak mempercayakan diri kepada kekayaan serta tidak mengacaukan rumah tangganya sendiri. Itu sudah gaya hidup karena pola pikirnya. Ini saya pernah baca di mana ya, selingkuh itu, ada salah satu artikel bahwa ada beberapa efek samping selingkuh, dan selingkuh itu candu Bapak Ibu. Kayak narkoba itu candu. Nah itu kalau itu kan berarti gaya hidup, bukan saya hilaf, enggak, itu gaya hidup. Orang memilih untuk kecanduan atau tidak itu kan pilihan. Nah jadi mari bersama-sama kita belajar mengenai pola pikir dan gaya hidup orang yang benar, dengan melihat positif Tuhan, melihat positif kehidupan kita tanpa menjadi sombong. Beda ya, melihat positif sama sombong. Kalau sombong kan lah dulu lagi aku satu iki, beda kan, sama bersyukur, bukan nggak usah pakai bersyukur. Ya ampun, kok tidak menyangka ya kalau saya ini cuma seperti ini aja Tuhan bisa memberikan banyak hal. Saya kalau dihitung-hitung ini kayaknya nggak bisa loh, tapi kok Tuhan ini nyatanya ngasih. Ini beda ya, bersyukur sama sombong itu kan beda. Tanpa harus bilang ya saya bersyukur. Ada loh orang sombong pakai bilang saya bersyukur. Ya saya bersyukur lah, saya ini punya rumah 5, rumah 4 ya kan. Kedengarannya kayak ya bersyukur sih. Nah kalau sudah punya pikiran positif sama Tuhan, pikiran positif sama kehidupan kita sendiri, maka akan tercermin dalam gaya hidup kita kepada sesama kita, dan bagaimana kita menjaga kehidupan kita dengan baik, dengan Tuhan, dengan diri kita, dan dengan sesama kita. Maka mari bersama-sama kita belajar pola pikir dan gaya hidup orang benar. Dan itu tidak datang secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba langsung jadi orang benar, enggak. Yang namanya pola pikir dan gaya hidup itu harus dilatih, harus ditekuni, harus penuh dengan komitmen. Saya pernah membaca bahwa untuk membiasakan diri bangun pagi secara otomatis, orang itu harus berlatih 21 hari. Tapi untuk mengacaukannya cukup dilakukan 1 kali. Nah, nggak usah bangunlah besok. Nah besok akhirnya sudah tidak lagi bangun pagi. Jadi harus ada komitmen, harus ada konsistensi untuk membangun pola pikir dan gaya hidup yang positif sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama berjuang melakukannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam keterbatasan kami, walaupun kami tahu bahwa masih banyak dosa yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, Tuhan berkenan memulihkan kami, supaya kami dapat bisa berjalan, bisa bergerak, berkata-kata, dan berpikir seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak kekhawatiran, terutama tentang COVID-19, ada begitu banyak orang di sekitar kami yang terdampak, baik dalam kesehatannya maupun dalam perekonomian dan sosialnya. Kiranya Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang saat ini sedang bersusah hati karena terdampak COVID-19, yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan, yang sedang memperjuangkan kesehatannya, Tuhan yang melindungi, yang sedang menangis karena pekerjaannya, karena sekolahnya, karena usahanya, kiranya Tuhan merangkul mereka dan hadir di dalam perjuangan mereka, yang sedang berpisah karena jarak dan tidak mungkin bertemu karena COVID, kiranya Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang memulihkan hati yang terluka. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi penguatan, pengingat, penghibur bagi kita semua. Dan mari tetap menjadi orang yang sadar untuk berpikir positif, untuk bergaya hidup yang positif, dan ingat tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.